Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim Al-Mawaddah Masjid Raya Bogor, tolong aminkan sama-sama, semoga Majelis Taklim ini Allah rahmati, semoga masjid ini Allah berkahi, dan semoga semua yang terhimpun di dalamnya semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya? Nah, segitu ngejawab. Coba biar kompaknya, ulah panjang teh liurnya, karena cicilan loba dulunya, masalah banyak. Coba kalau ahilman tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat semuanya? Sehat badannya? Sehat hatinya? Sehat uangnya? Meni asa nafsu dia mana tapi lu rada kesel gitunya. Oh, masih ada uangnya ya, kelihatan dari wajahnya, masya Allah ya. Iya, hari ini tumben ahilman lihat meni asa glowing gitunya ini tuh, dalam kurung bernyat gitu. Baik Bunda, teteh, sayang, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita disampaikan oleh Allah bertemu dengan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Sekarang kita berada di bulan Muharram, masya Allah tabarakallah. Bunda, teteh, sayang, ahilman teringat dengan satu perkataan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, juga yang menyebutkan ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Terjemahkan atau jangan? Terus kenapa tuh ngangguk-ngangguk kayak paham aja ini tuh? Apa artinya? Perhatikan ini ya. Barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung.
Dan barang siapa yang hari ini hidupnya sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hidupnya hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Kita ulangi. Lebih baik berarti orang yang beruntung. Sama saja berarti orang yang rugi. Lebih buruk berarti orang yang, coba lebih keras, lebih baik orang yang, sama saja orang yang rugi. Lebih buruk orang yang, oke. Ahilman mau tanya, kira-kira Bunda Teteh sayang mau masuk kategori yang mana? Lebih baik, sama saja, lebih buruk? Kok asa nggak yakin gitu sih jawaban teh? Mau yang beruntung, rugi, apa celaka? Baik, pasti semua di antara kita ingin hidupnya lebih baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon izin Bunda Teteh sayang, kalau kita mau beruntung, disebutkan langsung dalam Al-Quran tentang urusan waktu. Allah itu saking pentingnya waktu dalam hidup kita, berkali-kali Allah bersumpah dengan nama waktu. Betul nggak? Di waktu fajar Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was subahi idza tanaffas. Ada ya? Demi waktu subuh. Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wadduha. Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan nahari, demi waktu siang. Bahkan bukan hanya waktu siangnya, tapi juga Allah bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha yang Allah hadirkan. Naik waktu asar sore wal asri, naik waktu malam wal laili. Berkali-kali Allah bersumpah atas nama waktu. Pertanyaannya, kenapa Allah berkali-kali bersumpah tentang waktu? Mengapa Allah menggunakan waktu sebagai bentuk sumpahnya? Jawabannya ada 3. Ada berapa? Setidaknya ada 3. 1, waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Betul apa betul? Bunda sayang, kalau udah kehilangan waktu, rasanya kita nggak bisa mengulangi kembali. Betul nggak? Orang Barat bilang begini, time is money. Naon artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Time is money. Waktu adalah, kalau kata Ahilman mah, waktu more than money, lebih daripada uang. Puntennya pakai bahasa Inggris sedikit. Ini mah buat promosi aja. Bulan depan Ahilman mau berangkat ke Amerika Serikat. Jangan sedih ya. Sedih tuh. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi kalau kata Ahilman mah, waktu lebih daripada uang, betul? Uang hilang masih bisa dicari, sepakat ya? Uang habis masih bisa didapatkan, betul? Tapi kalau waktu hilang, kita nggak bisa lagi untuk mengulangi kembali. Iya nggak? Bahkan mohon maaf ya, kalau ada di antara Bunda yang pernah punya masa lalu, kemudian Bunda menggunakan masa lalunya untuk hidup saat ini, kebanyakan orang yang tidak bahagia. Bener nggak? Karena di antara ciri orang yang tidak bahagia itu menggunakan masa lalunya untuk hidup di masa kini. Makanya kalau bahasa anak muda sekarang mah has move on. Apa namanya? Susah move on. Ya, sebenarnya begini ya, yang namanya waktu itu kan ada 3 ya, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Betul nggak? Masa lalu, masa kini, masa depan. Semua di antara kita punya masa lalu apa enggak? Punya? Baik apa buruk? Ulah mikirkan mantan atuh, memikirkan alus tuhnya. Kalau kata Ahilman mah, puntennya tidak ada yang buruk dalam hidup kita. Kalaupun yang terjadi dulu buruk, kalau kita melihatnya dengan kacamata hikmah, pasti ada kebaikan. Betul apa betul?
Makanya bunda sayang, teteh sayang, jangan terlalu membenci masa lalu, karena bagaimanapun dia pernah hidup dalam kehidupan kita. Catat status hari apa itu? Status hari apa? Selasa ya, catat ya. Jadi, tapi kan aku tuh kesel dengan masa lalu aku, nggak bagus, nggak baik. Sudah, kalau nggak buruk, kalau nggak baik, bukan berarti dibenci seluruhnya. Karena kita percaya kebaikan kita hari ini datang karena ada yang dulu, betul apa enggak? Makanya masa lalu itu penting untuk apa? Untuk menjadi cerminan, diambil kebaikan agar kita hidupnya jadi makin baik. Setuju apa enggak? Makanya udah bilang aja, Der mantan, maafkan aku yang dulu, gitu aja. Ya, semua yang sudah terjadi ya sudah maafkan, karena kita dulu nggak pernah tahu kan. Sekarang Allah berikan kesempatan hari ini. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Bunda juga jangan takut dengan masa depan. Kadang-kadangnya sekarang mah kita teh sok loba lieur hirup teh. Mikirkan anu cantan tuh terjadi, betul? Engke kumaha nya, engke kumaha, betul apa enggak? Makanya sekarang teh ada penyakit namanya overthinking. Apa namanya? Kita overthinking. Kumaha? Non overthinking teh. Overthinking teh loba mikirkeun anu teu kudu dipikirkeun. Loba mikirkeun anu teu kudu dieur teu. Nah atuh. Mikirkeun anu rieu. Kumahanya? Kumaha naon sih? Kumahanya? Oke ku Bunda sayang, ini belajar lebih tenang sedikit. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini. Catat status hari Rebo itu ya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan nikmati hari. Banyak orang yang tidak menikmati hari ini karena gelisah dengan masa lalu, takut dengan masa. Bunda mohon izin ya, punten, ini kayaknya perasaan semua bunda dan ayah yang baru masukin anaknya ke pondok pesantren biasanya. Bunda masukin anak ke pondok, sedih tuh, pisah sedih tuh. Oke, anak saya kumahanya makannya di pondok dapat makan apa enggak? Halo, oke kumahanya dahar tuh di pondok teh. Terus kamu dipikirkan ke orang segala coba. Ustaz nanti ini kumahanya, nanti ini kumaha. Kita malah sieun sesuatu yang tidak harus kita pikirkan, betul apa enggak? Ujungnya kita jadi terabaikan untuk hidup hari ini gitu. Nanti anak kita nanti ke depan gimana ya? Catat Bunda ya. Setiap anak udah ada rizkinya masing-masing. Ulasieun. Ustaz, kalau suami aku pergi meninggalkan aku kumaha? Neangan deui meneliur. Coba Ustaz mau tanya ini ya. Bunda, kalau takdirnya harus pergi apa enggak? Kalau takdirnya pisah apa enggak? Rek sakumaha ge urang nahan, lamun cek takdirna pisah apa enggak? Terus rumah ya sudah, berhenti pada tahapan terima itu, buka lembaran baru. Allah maha baik, setuju apa enggak? Manusia boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak mungkin menyakiti kita. Terus kumaha? Lebih ridho, lebih nerima, betul apa enggak? Emangnya kalau Bunda bilang gini, Ustaz kumahanya, so makin Bunda ngomong kumaha, suami datang atau ente? Tetap kalau harus pisah apa enggak? Terus kumaha? Ya terima itu. Terus tapi nanti anak makan kumaha? Jeng sanu atau makan ini
Sok, lebih terbuka, lebih yakin. Betul apa betul? Rezeki Allah itu luas, yang sempit pikiran kita. Rezeki Allah itu lapang, yang sempit hati kita. Betul? Rezeki Allah itu mudah, yang sulit bagaimana cara pandang hidup kita. Nunyeliur gengsi dan gaya hidup kita. Betul apa betul? Tapi ya tidak semudah yang A ucapkan. Berat nya matanya ku Ahilman dibuat lebih ringan. Coba Ahilman ngomong lagi, ibu bersabar ya, memang ini takdir Allah buat ibu. Juga yakin. Coba ibu kersedih, ku Ahilman digitu kersedih tahu hente. Ibu tenang aja ya, mati sebentar lagi kok. Ada semangat gitu loh, maksudnya ya sudah gitu. Ingat ya, jangan selalu melihat masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Catat status hari Kamis itu ya. Jangan selalu melihat masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan Allah. Tidak mungkin memberikan masa lalu yang gak baik buat dirimu, kecuali Allah nyiapin masa depan yang baik untuk kehidupanmu. Kalau enggak di dunia, yakinlah nanti di akhirat. Kan itu. Maka bunda sayang, Aa mau banget ya bunda jadi perempuan yang tegar, kayak lagu Rosa itu ya, yang tegar gitu, yang yakin gitu. Hidup ini tidak selesai karena masalah yang datang dalam hidup kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita sesali dengan kesedihan yang datang kepada kita. Setuju nggak? Nikmat Allah sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Betul? Mulailah dengan tersenyum. Sok senyum seetik coba. Senyum. Maka nikmati hari ini. Betul apa enggak? Yakin. Makanya kata Allah, waktu itu sesuatu yang nggak bisa diulangi kembali. Artinya apa? Kalau sekarang dikasih waktu, hiasi waktu itu dengan baik, nikmati dengan baik. Ulah iya mah, Ustad, abi mah nges, udah nggak ada harapan hidup teh. Nunguan maut ya Ustad abi mah. Nis teh kiat pokoknya mah gara-gara masalah kamar teh ngis abi mah ngis. Sok hayang nyiwit gitu teh. Sok ibu lagi ada masalah, datang ngaji, datang ke sini, duduk. Ingat ya, semua punya masalah apa enggak? Ibu enggak sendirian. Yuk kabeh wajib bermasalah semua ya. Ibu enggak sendirian, teteh enggak sendirian. Betul apa betul? Ahilman punya masalah apa enggak? Cek saha. Tak eta masalah ibu teh yo, sibuk dengan masalah orang lain kita mah. Jadi ayo datang ngaji, duduk ngaji, dengerin. Oh iya, semangat apa enggak? Yakin apa enggak? Berarti kenapa hidup kita banyak sedih? Kurang jalan-jalan. Lamun bahasa orang Jaksel mah kurang healing. Kurang naon? Lain hidup. Jadi kurang jalan-jalan. Ayo jalan ya, buka pintu rumah, ayo keluar, datang taklim, lihat kehidupan. Terlalu indah nikmat Allah untuk kita tutupi dengan kesedihan yang kita punya. Betul apa betul? Semangat, siap, yakin. Kalau kita dikasih waktu, manfaatkan, karena waktu nggak bisa diulangi kembali. Dua, kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena waktu itu sesuatu yang cepat berjalannya. Betul nggak? Bunda kerasa tuh waktu sangat cepat. Kerasanya? Rasanya baru kemarin Selasa di Masjid As-Sofia ketemu Ahilman. Sekarang ketemu lagi kan? Bosan tuh sih? Capek tuh? Lu capek sah? Untuk bosan tuh? Nuhun ya.
Itu Ustaz itu bosan ka bunda mah ngan kitu we lah pokoknya. Itu. Tahu nggak bunda, saya mah ketemu ibu-ibu tuh jadi pelong hati teh. Keur aya masalah ge meni tambah masalah. Jadi tenang. Makanya kalau ahilman mah kalau ngajinya coba bunda perhatikan. Dasar serius-serius banget kan. Santai we. Da ahilman tahu ibu di imah loba masalah. Jadi ngaji teh dibikin santai, tenang. Betul. Ibu nikah sama suami. Coba ahilman tanya. Kerasa lama apa kerasa sebentar? Tergantung rumah tangganya ya, ke apa. Kalau rumah tangganya bahagia mah asa sebentar kan. Tapi rumah tangganya riweuh mah asa dilatih manehna we. Ya Allah iraha kita ya Allah. Geus teu kuat ya Allah atuh teh aya. Nu kitu aya. Kan ayanya lamun suaminya baik mah kita kadang-kadang ya Allah meni sebentar rumah tangga teh kayak baru kemarin kita teh rumah tangga sama dia ya Allah. Kalau suaminya riweuh kumaha? Meni lila rumah tangga teh. Papanya jeung si eta deui, geus teu kuat ya Allah atuh teh. Punten ya. Bunda teteh saya nggak boleh gitu ya. Gimana juga itu teh suami kita, betul apa enggak? Asal tuh yakin gitu sih. Iya, dibalik mungkin nggak nyenengin, tapi kan juga ada kebaikannya, betul apa enggak? Tutup keburukannya, buka kebaikannya. Siap? Maka hati-hati ya. Kenapa waktu itu diingatkan? Karena waktunya cepat. Kalau waktunya cepat berarti ada ujungnya, ada namanya kematian. Kita ini semua sedang berlomba sekarang untuk berjumpa dengan kematian kita masing-masing, iya enggak? Maka kalau masih dikasih waktu, siapin dengan baik, pastikan dengan baik. Yang ketiga, kenapa waktu terus diingatkan oleh Allah? Karena waktu itu sesuatu yang sering dilalaikan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Bunda kalau lihat dari waktunya, lebih banyak yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Benar. Lebih banyak yang berfaedah atau yang tidak faedah? Sok, baca Quran dengan scroll di TikTok banyakan mana? Baca Quran dengan liatin Instagram orang banyakan mana? Sok, ayeuna mah kudu dipastikan waktunya di manage aja, di manage dengan baik. Bukan nggak boleh scroll TikTok, bukan nggak boleh scroll Instagram, silahkan, tapi di manage. Ulah seueur teuing. Ulah apa? Bunda, kalau bunda tahu ya, orang yang tidak bahagia karena apa? Karena sering mengukur kebahagiaannya dengan postingan sosial media orang lain. Ada yang bikin story di bandara, iri. Si eta mah jalan-jalan wae. Urang mah jalan-jalan. Hati-hati. Ada yang bikin status di bandara, boleh jadi itu status yang lama. Betul apa enggak? Baru di-upload sekarang. Terus orang iri. Nyeri apa ente? Sakit apa enggak? Kirimkan ke suamina, capture. Tah, ayah pelong, Cida mah jalan-jalan tah. Cida mah jalan-jalan tah. Ada yang jalan-jalan ke Taman Safari, difotokan, cekrek jadi status. Tah, Cetuti mah ke Taman Safari tah. Orang mah di imah wae. Hati-hati. Bunda, jangan mengukur hidupmu dengan postingan sosial media orang lain. Betul apa betul? Orang yang kerudung, kasih caption, Alhamdulillah, kerudung. Bunda, jangan iri dulu. Buat mana teh jualan? Ini jualan, eta mah. Di capture ke suami, ayah, pelong tuh.
Culilis mah kerudung anyar, orang mah iya we kerudung teh iya. Bunda, gak bahagia orang yang membandingkan hidupnya dengan sosial media orang lain. Ya, sosmed itu biasanya tempat pamer, tempat pamor. Tempat pamer, tempat biasanya yang diposting yang memamerkan sesuatu atau yang mengenalkan sesuatu. Betul atau betul? Jadi kumaha tuh Ustaz, boleh pakai sosmed tapi ulah teracuni dengan sosmed ya apa? Ustaz, ningali batur meni asa resep hidup teh. Kieu we. Nya tuh bunda na kasur kieu we terus. Bunda ingat badannya enak tapi hatinya ningali batur posting jeung suamina orang meluk guling we sedih karena orang nate. Kalau sekiranya sosmed itu mengganggu hati kita, tutup. Hidup betul apa betul? Da ini kieu we terus tiba-tiba stroke ringan kete gara-gara melongkar sos batur terus. Ayo nah Ustaz, kumaha biar terugi? Lanjut tuh ayatnya, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau bunda tidak mau rugi, lakukan 4 hal ini. 1, jadi orang beriman. Setiap saat harus menjadikan kita makin yakin ke Allah. 2, sibuk beramal soleh. 3, sibuk untuk menasehati dan dinasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, sibuk dalam menasehati dan dinasehati dalam kesabaran. 4, jadi orang beriman, sibuk dengan amal soleh, sibuk dakwah, sibuk sabar. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Status hari Jumat catat itu ya. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan namanya ya. Betul atau betul? Insya Allah ya, mudah-mudahan tolong aminkan sama-sama, hidup kita tahun ini lebih baik, hidup kita tahun ini lebih berkah, hidup kita tahun ini lebih bahagia, ya hidup ini lebih tenang. Sok, yang punya masa lalu tutup masa lalunya, buka lembaran baru ya. Halaman dengan dia sudah selesai, halaman dengan dia sudah selesai. Udah, kita buka lembaran baru. Hari pertama ketemu Ustadz Hilman, nah gitu deh. Minimal pertamanya enak dulu lah. Ujungnya kumaha ke ujung namanya, pokoknya pertama nah enak. Tulis hari pertama kajian di Masjid Raya Bogor hari Selasa. Sok, yakin hidup kita tidak mengkhawatirkan apa yang kita khawatirkan. Kadang-kadang yang bikin khawatir bukan keadaannya, tapi yang bikin khawatir hanya cara pandang kita tentang kehidupan ini. Betul atau betul? Untuk semua yang hadir, untuk harapan hidup kita, semua keinginan kita, semoga Allah ridhoi, Allah rahmati. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan aku tuh. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kan ibu bisa gabis bu. Udah kasih. Kita nih. Ya Allah. Kade ibu hati-hati ibu. Dan memang biasa ibu suka gitu lamun orang lihat ahilman kebanyakan jadi suka kayak gitu biasa. Kajiannya udah atau lanjut? Jam seberapa iya teh? Jam 10. Sampai jam berapa kajian kita? Jam 12?
Sudah berapa banyak ustadz yang meninggal? Baik, bunda sayang, teteh sayang, hari ini kita akan belajar tentang cara melembutkan hati. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, baik semuanya, dan jika segumpal daging itu buruk, buruk semuanya. Apa itu namanya? Hati. Dalam bahasa Arab, hati itu disebut kolbu. Apa? Ingat ya, bukan kalbu, tapi kolbu. Lamun kolbu hati, lamun kalbu mohon izin anjing. Jadi lamun bunda salah, kalbu aku berarti anjing aku. Dan yang benar mah kolbu. Apa? Berangkat dari ilmadi qallaba yuqallibu taqalluban. Qalbu. Qalbu itu apa? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Jadi hati-hati ya, bukan kalbu tapi qalbu. Kalau qalbu artinya hati, kalau kalbu mohon izin artinya anjing. Harus benar ini. Kenapa disebut qalbu? Nah, karena sifatnya mudah terbolak-balik, mudah berubah. Betul apa betul? Bunda punya hati mudah terbolak-balik. Keseneng, pas seneng disedih, sedih diseneng deh, terus terbolak-balik. Makanya nanti hati ini kudu dicas. Hati ini kudu dikasih makan gitu loh. Sama kalau badan capek kudu dikasih istirahat, betul kan? Kalau badan lapar dikasih makan, kalau badan haus dikasih minum. Jadi setiap tubuh kita ini perlu ada asupannya. Dan hati itu menjadi satu elemen dalam diri manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain. Jadi manusia itu terdiri dari 3 elemen utama. 1, manusia dikasih tubuh. 2, manusia dikasih akal. 3, manusia dikasih hati. Dikasih apa? 3. 1 apa? Tubuh. 2, akal. 3, lihat. Yang membuat manusia itu mulia bukan karena tubuhnya, karena binatang juga punya tubuh. Bukan karena akalnya, karena binatang juga ada yang dikasih akal. Tapi yang membuat manusia itu mulia karena hatinya. Maka nanti kalau kita mati, tubuh jasadnya dikubur, tapi ruhnya, hatinya akan diangkat berjumpa dengan Allah Subhanahu. Ini poinnya. Bunda, jangan silau dengan casing manusia. Betul-betul WA ya. Betul cenanya. Jangan silau dengan casing. Ingat ya, kan biasanya ya kita mah lihat orang tuh dari luarnya kan. Ingat. Maka kalau kita jangan silau dengan casing manusia, berarti punten mohon izin, kita yang dikasih casing bagus juga jangan sombong. Ingat, misalnya ada orang yang mungkin dikasih parasnya ganteng, cantik, ada apa enggak? Tapi pada saatnya yang namanya paras ada expirednya, betul? Pak Hilman sekarang kasep tuh. Misalnya ya misalnya. Tapi ingat ya, Bunda, jangan rajin ngaji, seneng ngaji sama Ahilman karena parasnya, jangan. Bisi ya mah bisi ya mah bisi. Dan begitu ayat tak kira-kira ayat ini mana orangnya ayat. Tapi ingat ya, jangan mencintai karena paras ada expirednya, betul? Ahilman teh kelihatan ayatnya mah ada lumayan merenang, masih muda usianya. Kalau udah 50 mah beren segaki meren biasa aja. Betul apa betul? Kenapa Ahilman bilang gini? Karena ada yang begitu. Oce,
aku mah seneng ngaji sama Ahilman teh. Kumaha gitu? Kasep. Pokoknya mah gak selama buka kunaon hoyong we ngawas sama Ahilman teh. Si amannya can ceramah ge geus pikaresep. Da aku mah ngabelaan beneran. Pokoknya mah datang we kunaon ngaji teh ku kasepna, hati-hati. Jangan seneng karena kasepna karena ada batasnya. Betul nggak? Ustaz juga nggak bisa begitu. Yang cantik, ngaruh, ini ditukang. Ustaz untuk itu kan? Untuk yang usia 40 tahun ke bawah di depan, 50 tahun ke di luar kan begitu kan? Betul apa betul? Bahkan mohon izin ya, Ustadz mah kalau ini mungkin megang Ustadz, foto sama Ustadz teh cepati ngaruh teuing lah. Maksudnya biasa lah. Makanya bunda ya jangan iri ya. Kalau ada ini yang kemudian Ustadz misalnya, Ustadz fotoku, Ustadz teh dirangkul, cenah naon da moal nyetrum gitu mah. Moal ngaruh gitu mah. Ya anggap aja ibunya Ustadz lah, iya mah ibunya. Tapi yang masih muda, matakna puntennya ada yang bilang isi apa meni sombong di foto meni embung, lain embung sin meni hese di foto sama si Ahilman, meni hese bukan gak mau bunda. Siapa sih yang gak mau foto sama yang cantik kayak begini? Pasti mau sebenarnya, cuman menjaga. Betul apa betul? Ibu ada yang masih muda, orang kali ini baik Ustadz mah lain gitu. Memang imam memposisikan diri, imam meniriwe. Jangan seneng karena kasep, karena kaya, jangan. Karena itu ada batasnya. Betul apa betul? Sehingga ingat, manusia itu, lihat ya, apa kata Nabi? Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat manusia itu dari fisiknya, dari tampilan luarnya, tapi Allah akan melihat dari apa? Hati dan amalnya. Matakna kadeknya, kadek pisan ulah pinter ngejudge orang lain. Si eta mah bager insya Allah ahli surga, cek saha. Ibu punya orang dalam di surga bisa memastikan si eta mah alus bakal masuk, jangan tuh. Begitu sebaliknya, bunda kalau lihat orang yang buruk, yang gak baik, jangan bilang si eta mah hese Ustaz, nges pasti ahli neraka si eta mah. Kade kita nggak pernah tahu di balik yang kita lihat buruk ada kebaikan dia, betul? Matakna Ahilman berkali-kali bilang ke bunda, ulah beres ngaji teh jadi tambah sombong, ulah kade. Kan kadang-kadang sok itunya orang banyak, lain orang, ibu baru dia banyak, musuh lain bukan kitanya, sok itu. Pulang ngaji, kadang-kadang sok ngobrol jeung si Ece-nya ngobrol kayak gitu. Ece, naon? Kita mah alhamdulillah biasa ngaji, insya Allah kita mendapat hidayahnya, insya Allah. Dan kalau orang mau dapat surga, insya Allah. Nah kita menit libur ngaji tanya menit tiap hari ngaji, kita mah Senin kaditu, Selasa kadieu, nah insya Allah orang mah bakal jadi ahli surga, insya Allah. Tiba-tiba ibu teh lihat yang lain, misalnya ayat cetuti dah. Ucap tingalikeun cetuti gawena senam jumba we terus. Senin senam jumba, Sabtu senam jumba. Coba ku uci dipikirkan. Cetuti mahnya Senin jumba, Salasa jumba, Rebo jumba. Pernah aku tuh diajak ngaji, pernah. Cetuti ngaji yuk, apa jawabannya? Nyeri cangkeng ceng. Diajak ngaji. Tiba-tiba ibu ngomong kieu ka si Cida naon? Cetuti mah cek abi mah bakal jadi ahli neraka. Oke, di neraka ge bakal jumba we terus di neraka ge da aya jumba we gaweuna teh. Kitu tah. Kade. Bunda hati-hati ya. Jangan begitu.
nggak pernah tahu, mungkin tetuti yang kelihatan jumba tiap hari, mungkin setiap pagi dia bersedekah, betul apa enggak? Kita baca apa? Mungkin tiap hari dia mah ngirim m-banking, dan duitnya boga teh ya. Kan orang mah boga duit marinannya. Cetuti mah tiap hari transfer, ada flyer misalnya Masjid Raya Bogor transfer, ada Majelis Talim transfer, mungkin tiap pagi dia transfer. Kita yang ngaji infak lewat tiba-tiba tidur ayah. Lewat. Mungkin ibu datang ke sini, tapi pas sekali infak ibu tiba-tiba tidur. Lewat infak, mana sahanya gitu. Hati-hati. Kita tidak pernah tahu, mungkin cetuti yang tadi sering jumba, mungkin sebelum tidur dia baca surat Al-Mulk. Benar nggak? Jadi orang itu apa? Yang tahu siapa? Allah. Maka ingat ya, jangan silau dengan pujian, jangan galau dengan cacian. Catat status hari Sabtu ini ya. Jangan silau dengan kebahagiaan, jangan galau dengan kesedihan. Jangan silau dengan seseorang yang seakan mulia, dan juga jangan galau dengan seorang yang kadang-kadang hina. Ulah, ingat, jangan mudah menjudge orang lain. Maka pentingnya hati. Oh, betul? Karena nanti yang akan kembali kepada Allah dengan selamat, hati yang selamat. Coba Bunda buka surat ke-26, surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah, ayat 88 sampai 89. Surat apa? Asy-Syu'ara surat ke-26. Betul nggak? Takutnya Ahilman salah. Betul ya? Surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lihat, yauma, ada satu hari, la yanfa'u, tidak bermanfaat, apa? Malun, harta, wala banun, dan anak-anak. Kalau bahasa gampangnya gini, nggak bermanfaat fisik kita, nggak bermanfaat harta kita, nggak bermanfaat keluarga kita, nggak bermanfaat apa yang nempel dalam hidup kita, illa kecuali man atallaha, orang-orang yang datang kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, lembut, salim, selamat. Jadi yang akan kembali ke Allah lain tubuh kita. Tubuh mah maut dikubur, betul? Yang akan kembali ke Allah bukan harta kita. Kita mati, harta ditinggal. Tapi yang akan datang kepada Allah dari hidup kita apa? Biqalbin salim, hati yang selamat. Berarti punten, banyak di antara kita yang sibuk mendandani tubuh, sibuk mendandani akal, tapi lupa mendandani hati. Padahal yang akan kembali kepada Allah adalah tubuh. Pakai apa dandannya? Macam-macam kan? Ya, ada yang pakai senam, olahraga, pakai skincare. Catat ini ya, bilangin ke suami. Ada 3 R yang disukai para istri. 3 R. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer. Ya, itu paling pentingnya. 1 apa? Skincare, 2 home care, 3 ya. Kalau mau istrimu bahagia, pastikan 3 R tadi. R pertama skincare, R kedua home care, R ketiga mau apa enggak?
kok kayak nggak yakin gitu sih ini eta. Jadi kumaha Ustaz, tubuh didandani, senam, olahraga, pakai care, betul nggak? Makan yang teratur, kalau malam nggak mau makan nasi, biar ada gitu menurut eta. Ya. Bagus, bagus, boleh apa enggak? Bagus, didandani tubuh kita. Akal, pakai apa dandannya? Belajar, ya enggak? Ibu kursus, ibu les, private, ya enggak? Belajar A, belajar B, datang taklim, itu dandanan akal. Tapi ingat, hati jangan lupa, didandani juga. Karena tubuh bisa sakit, akal juga bisa sakit, hati juga berpotensi. Tubuh sakit, insya Allah ada rumah sakit. Akal sakit, insya Allah ada guru, ada murabi, ada pembimbing, ada tempat belajar. Tapi hati sakit, kalau bunda nggak benahi, makin sakit seluruhnya. Betul? Makanya nanti hati itu dibagi 3. 1, ada yang disebut dengan hati yang mati, qalbun mayyit. Apa namanya? Qalbun mayyit. Hatina udah mati pokoknya mah. Kumaha cirina Ustaz? Ya gitu, udah nggak punya harapan hidup. Diajak ngaji hoream, diajak ibadah malas. Pokoknya mati we. Hidup segan, mati tak mampu. Tinggal nungguan di talkinan we eta masalah figurannya. Musparun we, mati hese. Diajak berubah teh mental we terus. Ada yang begitu enggak? Ada. Ayah teh berubah tuh. Mama teh geus teu kuat ka ayah teh. Pengen ayah teh berubah. Makin ibu minta gitu, dia berubah apa enggak? Makin dia berubah, ibu jadi sakit apa enggak? Kudu nama, nu sakit kan ieu, nah jadi orang nu sakit. Ustaz kumanya sih ieu teh akhir-akhir. Ibu, jangan menyesali keadaan dan orang mau bisa ngerubah manehna, bener teh. Makin ibu minta berubah atau berubah. Cek suami teh, ari maneh naon sih? Ngomong naon sih? Capek tuh kira-kira. Ujungnya sampai pada titik apa? Ya sudahlah, kumaha maneh we gitu kan. Ujungnya dia kumaha maneh, orang kumaha maneh. Liar tuh. Hati-hati. Ada orang yang kolbunnya udah mayit, udah mati, udah susah. Ada yang kedua, kolbun marid, yang sakit. Kalau mayit udah mati, susah. Tapi kalau kolbun marid, hati yang sakit. Kalau sakit berpotensi masih bisa disembuh. Biasanya kenapa orang punya kolbun marid? Karena ada penyakit. Apa penyakit hati? Yaitu ujub, sombong, ria, takabur, malas, iri, dengki. Itu pokoknya penyakit yang ada di sini. Kalau anak sekarang insecure, overthinking, loba kahayang, penyakit hati ya. Nggak mungkin jeung batur, tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan ada. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex, saya. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Promah, ayah. Tapi penyakit hati. Berarti ayah penyakit, betul apa enggak? Kalau masih sakit berpotensi bisa disembuhkan. Dan ingat, penyakit hati itu lebih menular dibanding COVID-19. Penyakit hati itu lebih menular dibanding penyakit yang lain, betul apa enggak? Lain kata ahilman, kata Allah. Naon saur Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Lihat, di dalam hati mereka ada penyakit. Tuh. Jika ada penyakit, penyakit itu menambah penyakit yang lainnya. Ibu di hati ada penyakit, ngadadak teh jerawat, ya enggak? Langsung sakit hati, jerawat.
sakit hati bisul ayah jadi itu sulan kieu ayah. Penyakit hati jadi nggak bisa mau makan bener. Ustaz aku mau makan teh kumahanya malas gitu, malas ayat deh penyakitnya yang begitu ada hati-hati. Makanya penyakit hati kalau tidak segera disembuhkan akan menjalar. Sepengalaman Ahilman bertemu dengan banyak orang yang sakit dalam program siraman kolbu di MNC TV kemarin, rata-rata semua penyakit yang ada di fisiknya berangkat dari penyakit hati semua. Maka ingat, di dalam agama kita kalau kesel jangan kesel berlebihan, kalau marah jangan marah berlebihan, kalau iri jangan iri berlebihan, kalau udah ngambek jangan ngambek. Kalau itu serba berlebihan, nanti akan masuk penyakit namanya skizofrenia. Skizofrenia itu penyakit yang masuk ke hati, tumbuh ke akal pikiran kita, sehingga mengundang makhluk lain datang. Apa namanya? Ifrit. Jadi ifrit itu makhluk lain yang datang melekat pada sifat yang ada dalam diri kita. Jadi sieun gitu ya. Iya. Jadi lamun orangnya sedih berlebihan, sakit berlebihan. Makanya bunda nih yang biasa ketemu dengan kita misalnya nanya, ngobrol, curhat, pasti yang pertama Ahilman lakukan adalah nanya dulu. Dia cerita dulu panjang, baru kemudian nanti dilihat titik-titiknya. Biasanya ya 3 bagian. 1 ke atas ke orang tua. Jadi mungkin ada salah dia ke orang tua. 2 ke samping ke pasangan. 3 ke orang sekitar. Bisa misalnya kalau di pasar ada kios lain, kita iri dengki di situ. Teman, tetangga yang iri sama kita. Itu kalau mereka benci, nauzubillah ya, mereka ngirim sesuatu ke kita, kalau sifat kitanya nerima, nempel. Tapi kalau sifatnya kitanya bagus, sebanyak apapun yang dikirim gak akan kuat. Karena kuat. Makanya tadi kata Ahilman, ingat, jangan kesal berlebihan, marah berlebihan, kemudian jengkel berlebihan, karena mengundang makhluk lain datang dalam hidup kita. Balik lagi, hati. Makanya bunda kudu banyak istighfar tuh. Nanti Ahilman sebutin ya gimana cara melembutkan hatinya insya Allah setelah ini. Cuman poinnya adalah ada yang kedua disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. 1, hati yang apa? Mati, disebut apa? Qalbun mayyit. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun salim, hati yang selamat, hati yang lembut. Sampai sini jelas apa enggak? Berarti kita akan datang kepada Allah dengan hati yang lembut tadi, dan kita nanti akan dipanggil dengan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang berhati tenang, yang berjiwa tenang, kembalilah kepadaku, ke tempat yang engkau ridhoi dan Allah meridhoinya. Lihat konsepnya di sini. Kalau bunda sayang, teteh sayang, mau Allah ridho sama kita, belajarlah ridho dengan ketentuan Allah. Karena biasanya penyakit hati itu tumbuh dasarnya karena kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Makanya Ahilman di setiap tema pasti bicaranya ridho, terima, ridho, terima, ridho, terima. Karena itu kalau bunda nggak ridho, Allah nggak ridho, sehingga yang siapa yang tadi disampaikan, bahkan muncul penyakit-penyakit lain karena kita tidak ridho. Maka konsep pertama, bunda tahu nggak? Siapakah orang yang paling kaya dalam hidupnya? Jawabannya, orang yang paling ridho dengan semua ketentuan Allah. Siapa orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Orang yang paling ridho dengan ketentuan Allah. Dan siapakah orang
yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhir hayat nantinya adalah orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Makanya perhatikan, kalau mau belajar atau setelah belajar doanya apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Allah ridho enggak ya? Kalau Allah sudah ridho, lihat, itu diawali dengan bunda ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau sudah ridho, apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah hambaku, wadkhuli jannati, ke dalam surgaku. Jadi kunci, lihat nih, kunci. Kalau bunda ingin dapat ridhonya Allah, kudu ridho dengan ketentuan Allah. Baik yang enak, baik yang gak enak, baik yang bahagia, baik yang tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah beri yang terbaik untuk kita. Nah, Ustadz Hilman, berarti qalbun salim itu penting atau tidak? Hati yang lembut itu penting atau tidak? Oke. Gimana caranya agar hati kita nggak keras? Gimana caranya agar hati kita nggak berpenyakit lagi? Gimana caranya agar hati kita nggak mati, tapi hati kita insya Allah dengan izin Allah jadi salim, jadi lembut? Catat ini, ada 7 cara setidaknya yang bisa Bunda Teteh lakukan agar bisa melembutkan hati. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Apa? Berzikir. Ingat, zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa banyak aspeknya. 1, mengingat di pikiran kita. 2, mengingat di hati kita. 3, mengingat dengan lisan kita. 4, mengingat dengan setiap gerak tubuh kita. Kita ulangi. Zikir itu mengingat dengan pikiran kita, mengingat dengan hati kita, mengingat dengan lisan kita, mengingat dengan gerak tubuh kita. Pertanyaan Ustaz, di antara 4 aspek tadi, mana yang paling real, yang paling zohir, yang bisa kita lakukan? Ingat dengan apa? Lisan. Makanya kalau kita zikir, ya, kalau kita zikir dianjurkan diucapkan itu. Bunda, kalau nyebut-nyebut seseorang, ingat nggak? Ingat nggak? Bunda, kebayang nggak kalau Ahilman bilang Bunda Teteh sayang, Bunda Teteh sayang, nempel nggak itu ucapan itu? Keinget terus nggak? Mungkin Bunda ngerasa yang di rumah nggak pernah dipanggil sayang jadi seneng kan? Aku dipanggil sayang sama Ustaz katanya. Jarang dipanggil sayang tuh di rumah. Nempel apa enggak? Kenapa Ahilman terus ulangi biar nempel. Makin nempel makin inget, betul apa enggak? Ini analoginya nih. Maka Bunda kalau mau zikir, ingat Allah di pikiran, ingat Allah di hati, ingat Allah dalam gerak tubuh, minimal dimulai dengan zikir lisan zohir. Allah, 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 Allah. Kalau lisan kita Allah, 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 nanti aliran darahnya akan diisi dengan Allah, 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 Allah. Jadi setiap kita gerak, Allah suka nggak ya? Setiap kita melangkah, Allah ridho nggak ya? Jadi semuanya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Makanya coba Bunda ya, mulai dari Allah, 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 Allah. Tapi dari lisan, nggak apa-apa awalnya lisan. Nanti lama-lama naik ke pikiran, naik ke hati. Allah, 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 Allah. Beres sholat, coba 100 kali minimal. Allah, Allah, Allah. Makin Bunda meresapi, tiba-tiba nangis saja. Kalau Bunda lagi ada masalah, ada persoalan, dan Bunda bingung gitu, Ustaz harus gimana lagi? Harus kumaha deui? Udah, Allah, 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 Allah. Demi Allah ya, tidak ada tempat healing terbaik kecuali saat kita kembali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk menenangkan hati kita kecuali saat kita kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf ya,
kalau bunda sedang ada persoalan dengan suami, ya, dengan pasangan, dengan sekeluarga kita, jangan langsung melangkah. Diam dulu sejenak, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, kemudian bunda baca mushaf Quran sedikit aja dulu. Setelah itu baru tenang. Karena kalau bunda lagi marah, lagi kesel, bicara, yang keluar baik atau tidak? Pasti yang gak baik. Marahnya, keselnya, nafsunya. Tapi kalau udah ada Allah dulu, Allah. Ustaz, kalimat zikir apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala Wallahu akbar wala haula wala illa billahil subhanallah wala Sekarang bedain ya. Sekarang bunda tutup matanya, pegang bagian dada sebelah kanannya. Coba rasain, pasti biasanya agak beda. Tutup matanya, pegang dada sebelah kanannya. Ya. Kanan ya. Nanti gantian. Kadang-kadang ada yang 2 begini. Ya. Kan ulah kaluhur liurnya kieu we geus. Lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu wala haula Ada bedanya nggak? Makin bunda bisa merasakan itu, nanti belajar pelan-pelan belajar. Nanti bisa sendiri. Boleh juga pakai yang guru kita bisa contohkan, misalnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala pelan-pelan bunda. Nanti makin lisannya biasa zikir, nanti naik kepikirannya. Mikirnya apa? Allah maha besar, Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Setelah itu naik ke hati, nanti di hati kok tumbuh, oh ya Allah,
hamba ridho ya Allah, hamba terima ya Allah. Makin tenang, makin lembut, baru melangkah. Jadi selesaikan dulu bab itunya. Karena kalau ada persoalan, kitanya keras, terus orang yang kita itu juga keras, makin keras, yang terjadi apa? Bertengkar. Titik bertengkar itu karena apa biasanya? Ego. Kenapa? Udah sih, kita akan mati, dia juga akan wafat, kita akan wafat, dia akan wafat. Terus gimana? Ya kembalikan ke Allah. Ahilman masih belum dapat izin ya, tapi insya Allah mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan coba belajar untuk zikir bareng bersama gitu ya. Ini menguatkan. Maka pesan-pesannya itu harus tentang Allah. Nah, setelah zikir, apa amalan yang kedua yang bisa melembutkan hati? Membaca Al-Quran. Bunda, kalau bunda sedang tidak bisa memahami apa yang sudah terjadi, zikir, kemudian ambil air wudhu, buka mushaf Quran, baca Quran. Kalau bisa dengan terjemahannya. Khawatirnya kita mungkin tidak paham dengan isinya itu kan, maka dengan terjemahannya. Coba mau tanya, ada nggak di sini yang pernah khatam dengan terjemahannya? Hah? Coba belajar membaca dengan terjemahannya. Nanti pelan-pelan itu bunda akan kebuka itu. Kalau bisa nanti dipilah-pilih ayat mana yang kira-kira berkaitan dengan persoalan kita gitu. Itu bisa tuh. Bunda buka. Kalau Ahilman berpesan ya, ada 7 surat utama yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari. Kalau bisa. 1, surat Ar-Rahman. Izin Allah, semoga Allah mencintai kita, menyayangi kita. Jadi poinnya begini, sebanyak apapun orang yang nyakitin kita, sebanyak apapun manusia yang mungkin menzolimi kita, kita akan yakin ada Allah yang mencintai kita. Maka baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. 2, Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kita minta agar Allah mudahkan setiap urusan kita. 1, Ar-Rahman, agar Allah sayangi kita. 2, Al-Waqi'ah, agar Allah buka mudahkan setiap urusan kita. Yang ketiga, Al-Jin, agar Allah melindungi kita dari gangguan daripada makhluk di luar daripada kita. Yang keempat, Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi bunda baca Al-Mulk. Nanti masuk yang kelima, surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al fa idza faraghta fansab wa ila rabb. Bunda nanti baca itu artinya kalau bisa. Di situ bunda akan yakin di balik kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ulangi, 1 surat apa? Ar-Rahman. 2, Al-Waqi'ah. 3, Al-Jin. 4, Al-Muluk. 5, Al-Insyirah. 6, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya. Kalau mau sempurna, tambahkan dengan Al-Falaq dan An-Nas, agar menjadi 3 surat yang melengkapi di situ. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti ketujuhnya itu beberapa ayat saja. 1, ayat kursi. Ayat apa? Ayat kursi. Nanti kalau hari Jumat tambahkan dengan surat Al-Kahfi. Jadi yang 7-nya ya, yang 7-nya ayat kursi. Kemudian kalau Jumat surat apa? Al-Kahfi. Coba dipastikan itu hadir dalam hidup kita. Kalau bunda nggak bisa baca semuanya, minimal 7 itu. Minimal salah satunya deh. Jadi kalau ada persoalan, jangan sibuk dengan persoalannya, langsung zikir, buka mushaf. Kalau mau lebih tenang lagi, lebih lembut lagi, setelah ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Jadi amalan yang bisa melembutkan hati, sholat. Yang wajib udah pasti. Kalau mau sempurna, tambahkan yang sunnah, terutama tahajud. Hampir semua persoalan
akan dibuka jalannya ketika bunda bangun di sepertiga malam sholat tahajud. Saya ulangi, hampir semua persoalan akan terbuka jalan keluarnya kalau bunda selesaikan di atas sejadah ketika sholat tahajud. Jadi kalau bunda ada masalah di keluarga, masalah di rumah tangga, masalah dengan ekonomi, masalah dengan apapun, selesaikan dengan sholat tahajud. Makin benar tahajud kita, makin dekat pertolongan Allah dengan kita. Saya ulangi, makin benar tahajud kita, makin dekat pertolongan Allah dengan kita. Setidaknya bunda diberikan ketenangan, nanti lebih lapang, lebih terbuka, lebih ridho, lebih yakin. Kalau bunda mau nangis, nangislah di situ. Karena hanya air mata yang menetes saat bunda berdoa kepada Allah yang tidak akan pernah rugi. Makin bunda tumpah, makin bunda nangis, makin bunda keluar air mata, minta sama Allah, makin plong, makin tenang. Makanya mohon izin, kalau dengan menangis bisa menenangkan hati, silakan menangis. Tapi menangisnya di saat yang tepat, di waktu yang tepat, terutama di waktu sepertiga malam. 1. Zikir. 2. Baca Quran. 3. Sholat malam. Orang yang rajin sholat malam itu hatinya lembut. Orang yang menjaga sholat itu hatinya lembut. Jadi dia akan melihat setiap persoalan dengan kacamata Allah itu. Maka lihat, hampir semua bacaan sholat itu isinya apa? Curhat kita sama Allah kan? Allahu Akbar. Apa artinya? Ya Allah, hamba kecil ya Allah. Kalau sekarang hamba ada masalah, kan hamba kecil. Berarti hamba makin yakin tidak ada yang lebih besar daripada hamba. Tidak ada yang lebih besar apapun dalam hidup ini kecuali Engkau ya Allah. Ketika bunda mengatakan Allahu Akbar, berarti apa? Masalah aku kecil, Allah yang maha besar. Persoalan aku kecil, Allah yang maha besar. Tulisan aku kecil, Allah yang maha besar. Kalau Allah mengizinkan masalah itu datang ke kita, berarti kita yakin Allah mengizinkan kebaikan untuk kita. Betul? Baca iftitah, ada yang Allahu Akbar kabira, silahkan. Ada yang Allahumma ba'id, silahkan. Dua-duanya tepat, silakan saja mana yang biasa diambilnya. Masuk Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba, itu bunda maknai pas lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Sesulit apapun kesulitan hamba ya Allah, hamba yakin Kau maha penyayang ya Allah. Lebih tenang tuh. Nanti baca lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah Tuhan. Saya yang punya siapa? Allah. Suami saya yang punya siapa? Allah. Keluarga saya yang punya siapa? Harta saya yang punya siapa? Jadi lepas kemelekatan, lepas kepemilikan, lepas ego. Oh, ya Allah, kenapa dia muji saya banget ya Allah? Ingat yang punya dia. Segala puji bagi ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulangi lagi. Allah maha pengasih lagi maha Maliki Yaumiddin. Apa? Ya Allah, Engkau maha raja, pemilik hari ketentuan. Semua akan kembali kepadamu ya Allah. Hamba sekarang sakit sementara, hamba sekarang sehat sementara, hamba sekarang sedih sementara, hamba nanti pun juga hidup sementara. Betul nggak? Kan gitu. Kaya sementara, miskin pun sementara, sakit sementara, sehat. Coba atau yang keras suaranya. Kaya sementara, miskin pun sementara, sehat
sempit sementara, senang sedih pun lapang sementara, sempit. Suami kita, anak-anak kita, usaha kita sementara, pekerjaan kita, jadi semua sementara. Terus apa yang kita takutkan? Maka ketika Bunda bilang mari kiamutin, ya Allah engkau yang pemilik segalanya, baru kita curhatkan. Apa kata Allah? Hambaku, engkau datang kepadaku, apa yang kau minta? Kita bilang ke Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Kata Allah, hambaku engkau ingin apa? Mau apa? Kita bilang sama Allah, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang, ya Allah hamba lagi mentok, lagi susah, lagi sulit, lagi nggak enak, lagi nggak bahagia, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Allah nanya lagi, yang mana yang kau inginkan? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Coba lihat, itu kalau Bunda pahami, nancep nggak artinya? Jawab nggak? Dalam apa nggak? Cuman sayangnya selama ini kita belum sampai pada titik itu. Dan kadang-kadang Bunda sayang, biasanya kalau sedang ada masalah, Bunda bisa khusyuk sholatnya. Betul apa betul? Kalau sedang ada persoalan, jadi bisa nangis, jadi bisa minta sama Allah. Berarti kadang-kadang di balik masalah ada hikmah atau tidak? Di balik ujian ada pelajaran atau tidak? Itu baik atau tidak? Gak apa-apa ya Allah, engkau mengujiku dengan masalah yang berat, asalkan kau tidak meninggalkanku ya Allah. Engkau ambil saja apa yang aku cintai dalam hidup ini, tapi jangan kau ambil cintamu kepada kami ya Allah. Disitulah nanti Bunda akan tumpah, makin lembut hatinya. Besoknya baru mulai ngobrol sama pasangan kita, kalau ada masalah apa gitu. Ustadz nggak berubah juga, lakukan lagi. Ustadz nggak berubah juga, lakukan lagi. Yang paling penting bukan berubah keadaannya, tapi Allah ridho dengan keadaannya. Saya ulangi ini, kalau Bunda ada masalah, puncak tertinggi dari masalah itu bukan solusi, tapi puncak tertinggi saat Bunda dikasih masalah, Bunda bisa menemukan kedekatan dengan Allah. Puncak tertinggi dari sakit bukan sembuh, bukan, tapi puncak tertinggi saat Bunda sakit, Bunda menemukan ketaatan kepada Allah. Tuh. Jadi Ustadz, aku udah lakuin apa yang Ustadz bilang, udah doa, udah baca Quran, udah sholat, kok nggak berubah-berubah? Bukan itu. Kalau dengan keadaan kita yang sakit, yang gak enak, yang sedih, membuat kita bisa makin dekat ke Allah, makin yakin ke Allah, Allah ridho dengan kita, maka itu yang paling penting. Nikmatin fase-fase sedih ini, nikmatin fase-fase gak enak ini. Ahilman dari kecil anak yatim. Saya berangkat dari Garut. Orang tua kami berangkat dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu. Awalnya saya nggak ridho, kenapa saya ditinggal orang tua saya? Kenapa saya hidup di keadaan orang yang biasa saja? Kenapa saya hidupnya harus begini, harus berat begini, harus sulit begini? Tapi sampai pada titik saya paham, boleh jadi Allah menempakmu dengan sesuatu yang berat karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk diri. Bunda sayang, di satu sisi mungkin kita sakit di sini, tapi sisi lain ada kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Contoh misalnya, pasangan kita boleh menyakiti kita, tapi sisi lain boleh jadi Allah siapkan kebahagiaan di anak-anak kita, kebahagiaan di tempat yang lain, dengan kebahagiaan yang lain. Jangan menutupi nikmatnya Allah yang luas.
dengan karena sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, dan kita bisa makin yakin dengan itu. Maka coba lakukan. Satu tadi apa? Zikir. Dua, baca Quran. Tiga, sholat. Baru yang ketiga, keempat ke bawah ini amalan ringannya. Satu, biasa nengok orang sakit, menjenguk orang sakit, melembutkan hati. Jadi kalau bunda sehat, lagi ada masalah, coba bunda datang ke yang sakit deh. Ternyata nikmat Allah kepada kita besar atau enggak? Banyak atau sedikit? Tengok orang sakit, ya Allah, kita masih dikasih sehat, mata kita sempurna, mulut kita sempurna, tubuh kita sehat. Ada yang sedang sakit, ya Rob. Maka lihat, kalau ada orang yang sakit, apa doanya? Syafaqallah kalau laki-laki. Kalau perempuan, syafaqillah. Lihat ujungnya, la ba'sa tahurun insyaallah. Coba ulangi, syafaqallah. Ayo, syafaqallah. Kalau perempuan, syafaqillah. La ba'sa tahurun insyaallah. Perhatikan apa artinya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. La ba'sa, tidak apa-apa kamu sakit. Tahurun, Allah sedang membersihkan dosamu. Insyaallah, semoga Allah berkenan. Jadi kalau bunda nih ketemu sama besti kita misalnya ya, lagi sakit, lagi nggak enak, jangan kemudian maneh manya loba dosa, sing ingat maneh teh. Jadi dibalik penyakit ku Allah teh maneh mah gitu kan? Ulah gitu. Doakeun syafaqillah la ba'sa tahurun insya. Lihat deh, semua mungkin orang yang pernah curhat sama Ahilman ya, pernah ketemu, aku begini gini, nggak apa-apa, itu aja, Allah lagi ngampunin dosa. Ustadz aku tuh lagi nggak apa-apa. Benar, sering nggak ketemu video Ahilman? Nggak apa-apa, ada nggak tuh? Di TikTok ada tuh, nggak apa-apa, gitu kan ya? Kadang-kadang kita itu harus begini, nggak apa-apa. Cek lalu komen, cek nggak apa-apa, cek orang mah siksa. Ada yang komen gitu. Benar, paling mungkin ini kan viral tuh videonya tuh, udah dilihat berapa, 10 juta apa nggak salah itu. Gak, biasa aja tuh ini. Ya, makanya nggak apa-apa, kadang-kadang nggak apa-apa. Mungkin memang sih hanya dimulai dengan kalimat nggak apa-apa. Coba ya. Bunda mulai dengan kalimat apa? Nggak apa-apa. Bunda, suami bunda nyakitin kita. Nggak apa-apa. Lihat, lebih nerima nih bunda ya. Bunda, anak-anak memuji banget. Bunda sakit, kehilangan, mungkin berat memang gitu ya. Tapi mulai dengan nggak apa-apa. Nanti kalau mau sempurna tambahkan zikirnya tentu. Tapi ini kalimat, ya Allah, kenapa ya? Makin bunda nanya kenapa, makin apalagi kalau pakai tapi. Jadi nggak bahagia lagi. Berhenti pada kalimat nggak apa-apa. Bunda, kenapa suami itu kerjaannya berhenti? Nggak apa-apa. Jangan pakai tapi. Nggak apa-apa. Meskipun berhenti, nanti ada pekerjaan yang lebih baik. Bunda, udah pisah ya sama suami? Enggak apa-apa. Meskipun udah pisah, Allah menyiapkan yang lebih. Tenang nggak? Mulai dengan kalimat gak apa-apa. Gak apa-apa. Enak gak begitu? Ingat, nengok orang yang sakit, doakan semoga sembuh dan Allah ampuni dosamu. Setelah itu apa? Kalau mau lebih lembut lagi, sering berziarah kubur, takziah kepada orang yang wafat. Jadi ziarah kubur itu melembutkan hati.
Kalau kita pun juga pasti akan wafat, pasti akan mati. Jadi selama ini nyanya ahilman, nah orang tuh mikirkan hidup ini kia-kia teh. Padahal besok juga pasti akan kan semua. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar, yang di samping, yang di depan, Ustadz Hilman. Jadi semua pasti akan. Terus kalau semua pasti akan mati, aku akan mati, kamu akan mati. Terus apa yang kita perdebatkan selama ini? Terus apa yang selama ini kita mending ngotot, bebeakan? Gitu. Naon sih? Betul apa enggak? Karena pada akhirnya semuanya kan selesai, ya enggak? Bunda nih misalnya membenci sama orang, dengki Ustad, aku makan seetak mual kapang hidoi, mis hoream, sakitnya di sini, mis kuat, nyeri, sakit. Pertanyaannya, Bunda yang tidak mau memaafkan, apakah Bunda yakin akan hidup selamanya? Terus kenapa? Terus kenapa harus membendam kebencian itu? Terus kumaha tuh ahilman? Aku belajar. Punya salah kepadaku, aku maafkan. Tapi nggak mudah Ustaz, masih keinget terus. Gitu namun, nggak apa-apa. Ingatnya, ayah memaafkan, ayah melupakan. Beda atau sama? Beda. Memaafkan, melupakan itu beda. Bedanya apa? Kalau memaafkan itu adanya di hati, melupakan itu adanya di pikiran. Di mana bedanya? Kalau memaafkan, membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Kalau melupakan, membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda atau sama? Beda. Memaafkan adanya di hati, melupakan di pikiran. Melupakan susah, iya. Siapa yang nyuruh melupakan? Enggak nyuruh melupakan, tapi memaafkan. Siapa melupakan? Gini analoginya. Kalau Bunda lagi terluka, jatuh, terluka, jangan berusaha menghilangkan lukanya, tapi berusahalah menyembuhkan lukanya. Pakai obat merah, pakai betadine, betul nggak? Lukanya masih ada nggak? Korengnya masih ada nggak? Tapi sakitnya udah ada nggak? Jelas nggak? Jadi selama ini kita berusaha melupakan, memaafkan. Padahal kita tidak akan mungkin bisa melupakan kalau belum bisa. Makanya ingat, kalau ada orang yang menyakitimu, 3 yang harus kamu lakukan. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Ulangi, maafkan. Ulangi, biar enak nantinya gini, maafkan. 1, 2, 3. Lebih keras. Ulangi, jika ada yang menyakitimu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, enak gak? Sok mulai. Yang pertama maafkan, yang kedua insya Allah lebih tenang. Maka belajar untuk apa? Ziarah kubur, kemudian mengingat kematian. Iya ya, kita juga akan kembali ke Allah. Yang berapa nih? Yang keenam ya, memberi makan kepada orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin, ada orang susah, bantu. Itu melembutkan hati. Dan yang terakhir, ini pas banget bulan Muharram, menyantuni anak yatim. Ini bulan Muharram, bulannya
katanya lebarannya anak yatim. Bunda, kalau bunda bertemu anak yatim, usap kepalanya, kemudian sayangi dia. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim, yang mencintai anak yatim, nanti di surga seperti ini. Ingat, ketika kita membelai rambutnya anak yatim, setiap helaian rambutnya itu ada kebaikan yang bisa melembutkan hati kita. Satu kali ada kisah seorang pemuda yang hatinya keras. Kata Nabi, datangnya anak yatim, kemudian usap kepalanya, niscaya hatimu akan lembut. Maka coba lakukan di awal Muharram ini, di awal tahun ini, 7 amal yang akan melembutkan hati. 1. Zikir. 2. Baca Quran. 3. Sholat. 4. Menjenguk orang sakit. 5. Berziarah kubur ingat kematian. 6. Memberi makan kepada orang miskin. 7. Menyantuni, menyayangi anak yatim. Jelas sampai di sini? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Terutama poin yang 3 tadi, zikir, Quran, sholat. Jadi kalau ada persoalan, ada ujian, ada masalah, mulai hari ini tenangkan hati, lembutkan hati, temui Allah dulu. Jangan langsung fokus dengan persoalannya, tapi langsung fokus dengan Allahnya. Jelas sampai di sini? Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dengan banyak kebaikan. Insya Allah. Bulan Muharram bulannya anak yatim. Kalau ada kegiatan yang sifatnya santunan yatim, silakan Bunda ikut. Ya, Bunda ikut, kemudian Bunda ikut nyumbang, ikut donasi. Insya Allah, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita hadirkan. Mari kita lembutkan hati sebelum kita berpisah siang ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Hari ini banyak ilmunya apa enggak? Ada manfaatnya? Bisa kita bagikan ke orang lain? Insyaallah ya. Bisa kita amalkan? Insyaallah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Sama-sama kita bersolawat sejenak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini, siang ini, mampu melembutkan hati kita dan menguatkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Rahmati kami semua dengan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha tatap kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan setiap keluh kesah kami ya Allah. Dengarkan setiap permintaan dan permohonan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, duhai Allah yang maha menjawab, duhai Allah yang maha mengabulkan ya Allah. Lihat kami, tatap kami, temani kami ya Allah. Jawab permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang maha pengampun. Allah, 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 Allah. Pagi ini kami semua hadir ya Allah. Kami semua yang buruk masa lalunya, kami semua yang hina-hina kelakuannya, kami semua yang kotor hatinya, kami semua yang buruk kelakuannya, kami semua yang sering berbuat maksiatnya, kami semua ya Allah yang tidak terhitung kesalahannya, kami semua ya Allah yang banyak dosa-dosanya. Ya Allah, pagi ini Engkau datangkan kami ke tempat ini, Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami, karena kami yakin ya Allah Engkau mencintai kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon, kami semua yang hadir pagi ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami paham, kami sadar ya Allah, mungkin musibah datang mendatangi kami, musibah bertubi-tubi hinggap di hidup kami, disebabkan karena dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kecuali Engkau ampuni dosa kami. Bunda, Teteh, ayo ingat-ingat kesalahan kita. Mungkin ampuni kami yang kufur nikmat, ampuni kami yang sering prasangka buruk kepada ketentuan-Mu ya Allah. Ampuni kami yang sering menghina keadaan yang Kau takdirkan untuk kami ya Allah. Bahkan tubuh ini sering berbuat maksiat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Hadirkan wajah orang tua kita. Ingat, ada dua dosa yang azabnya disegerakan di muka bumi. Satu, dosa saat kita menzalimi orang lain. Dua, dosanya anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Allah, ampuni kami yang pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Ampuni kami yang pernah menyinggung perasaan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya, lihat ibu kita. Ayah, bayangkan wajah ayah kita. Lihat ayah kita. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah.
Maafkan kami yang sering membuat orang tua kami menangis karena kelakuan kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya, ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, ya Allah. Sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Hadirkan wajah pasangan hidup kita, rumah tangga kita. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami di rumah tangga kami, ya Allah. Hadirkan wajah pasangan kita, ya Allah. Lembutkan hati pasangan kita. Rukunkan rumah tangga kami, ya Allah. Jaga rumah tangga kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Dekatkan wajah anak-anak kita. Lihat anak-anak kita. Bayangkan wajah anak-anak kita. Mereka lah amanah dari Allah untuk kita. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Sebutkan nama anak-anak kita, ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah. Ya Allah, kami mohon takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh-solehah, ya Allah. Jaga anak-anak kami, ya Allah. Lindungi anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak kami qurrata a'yun dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami tua, anak kami merawat kami, ya Allah. Saat mungkin nanti kami sakit, anak kami merawat kami, ya Allah. Bahkan saat nanti kami sakaratul maut, anak kamilah yang membimbing bacaan talqin kami, ya Allah. Saat kami wafat, anak kami memandikan jenazah kami, ya Allah. Menjadi imam sholat jenazah kami, ya Allah. Saat kami sendirian di alam kubur, mereka mendoakan kami, ya Allah. Rabbi hadli minas solihin, ya Allah. Soleh-solehahkan anak-anak kami, ya Allah. Bunda, Teteh, sekarang silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, sampaikan kepada Allah. Yang punya kesulitan, lagi sulit, lagi susah, lagi gelisah, lagi buntu, lagi mentok, ya Allah. Ini hambamu minta, ya Allah. Mohon, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hati kami, ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidup kami, ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaik kami, ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib kami, ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajat kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Lagi
lebih keras. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kami mohon kepadamu, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah, sehat afiatkan badan kami ya Allah, mudahkan ibadah kami ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah, jadikan tahun baru 1444 Hijriah ini ya Allah lebih baik dibanding tahun-tahun kami yang sebelumnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu, masukkan kami semua ke dalam surgamu, kumpulkan lagi kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Kelak ya Allah, kelak ya Allah, izinkan kami memandang wajah Rasulullah SAW, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surgamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah semua permintaan kami ya Allah, dan berikan semua yang terbaik untuk kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.